Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai narkoba dalam sudut pandang Islam. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dan obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat mempengaruhi cara kerja otak, perasaan dan perilaku, pemahaman, serta indera seseorang. Bahaya narkoba tidak hanya terbatas pada dampak kesehatan fisik, ketergantungan, kehilangan jati diri, hancurnya hubungan sosial, dan terjerumus ke dalam kehidupan kriminal adalah risiko nyata yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa adalah amanah yang harus diemban oleh setiap individu. Bagaimana Islam melihat masalah narkoba? Dalam ajarannya, Islam mengecam segala bentuk kerusakan diri dan kehidupan sosial. Menggunakan substansi yang dapat merugikan tubuh dan jiwa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesehatan dan moralitas dalam Islam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan narkoba, serta bagaimana agama ini memberikan pedoman bagi umatnya agar tetap menjauhi dari bahaya yang terkandung dalam obat terlarang. Yuk bersama-sama kita menjelajahi pemahaman yang lebih mendalam tentang narkoba dalam pandangan Islam dan memahami betapa pentingnya menjaga diri dari ancaman narkoba. Oke Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira penanganan mengenai orang yang sudah menggunakan narkoba itu menurut psikologi dan juga menurut Islam itu seperti apa? Penanganan ya, tapi sebetulnya narkoba itu akan lebih baik kalau dicegah sebetulnya. Kalau sudah terlanjur itu akan lebih sulit. Cuman memang banyak yang sudah terlanjur, jadi ya tetap harus dilakukan ya. Nah, penanganannya itu kalau yang pernah saya tahu yang menggunakan pendekatan agama itu kan seperti di pesantren Suryalaya ya, itu ada Abah Anom almarhum itu, dia memang melakukan pengobatan atau rehabilitasi ya untuk narkoba itu dengan kalau dalam bahasa psikologinya itu hidroterapi ya, jadi dimandiin pakai air dingin gitu ya. Itu memang ada teorinya, dengan itu akan orang lebih fresh dan sebagainya, tapi juga ditambah dengan praktek berpikir, yaitu untuk menguatkan hatinya ya. Karena sebetulnya secara psikologis para pengguna narkoba itu kan punya masalah dalam hatinya ya. Masalah dalam hati itu macam-macam ya, bisa ada kekosongan dalam hatinya ya, dia kehilangan makna hidup, atau mungkin karena sakit hati ya, terus dia balas dendam, atau awalnya dia cuman coba-coba ya, ikut-ikutan temennya, tapi terus kebablasan. Tapi ada juga yang gagah-gagahan ya, membuat itu menjadi sesuatu yang dia banggakan di antara teman-temannya ya, kaitannya dengan ikut-ikutan juga. Nah, kemudian kalau dari para selebritis itu ya, kenapa selebritis itu kadang terjebak narkoba? Karena mereka awalnya sih untuk semacam obat kuat ya, karena mereka kan jadwalnya sangat padat ya, kalau syuting itu sampai malam, sampai nggak tidur dan sebagainya, supaya nggak ngantuk minum narkoba gitu. Tapi akhirnya terus kecanduan, mereka tidak berhati-hati dan mungkin tanpa resep dokter ya, cuman sesama mereka sendiri gitu. Nah, lalu ada yang justru kecanduan terus justru menikmati itu, makanya ada juga orang-orang yang pesta narkoba dan sebagainya ya. Nah, itu beberapa contoh masalah di dalam hatinya yang tidak tenang ya hatinya. Nah, masalah hati ini kalau dalam psikologi, dalam perspektif Islam ya, itu ada beberapa lapisan dalam hati manusia itu. Yang pertama itu sensing ya, sensing itu sensasi yang suka
seneng-seneng ya, cari sensasi gitu. Nah, lapisan yang lebih dalam itu namanya reasoning, jadi akal sehat ya, itu juga ada di dalam hati, akal sehat itu. Nah, lalu ada empati. Empati ini lebih kepada hubungan dengan orang lain, kedekatan dengan orang lain, perasaan yang connect dengan orang lain. Nah, yang paling inti itu hati nurani itu. Nah, hati nurani inilah harusnya yang diperkuat, atau bisa dengan kata lain, ketika orang bermasalah dengan hatinya itu biasanya hati nuraninya itu lemah, sehingga dia tidak lagi kalau hati nurani itu kan memberi bimbingan mana yang benar mana yang salah gitu kan. Sebetulnya reasoning itu juga akal sehat itu juga sebenarnya memberi gambaran itu. Cuman kalau hati nuraninya itu nggak kuat, kadang-kadang akalnya itu nggak sehat gitu. Akalnya itu justru dipakai untuk cari alasan ya. Dalam bahasa psikologi namanya itu rasionalisasi ya. Seperti tadi misalnya orang yang kerjanya lembur terus ya kan bilang alasannya soalnya kalau saya nggak minum ini nggak kuat gitu kan, padahal ini kan saya harus selesaikan, itu kan alasan ya. Tapi itu sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya gitu. Karena hati nuraninya pasti tahu lah kalau itu bukan suatu yang baik. Buktinya banyak orang ditangkap ya, itu dari sisi anunya aja. Apalagi kalau dari masalah dari agamanya itu kan itu sesuatu yang haram ya jelas ya. Nah itu hati nurani itu sendiri. Sehingga kalau bisa dijawab secara singkat, mereka itu ada masalah dengan hati nuraninya. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan pesantren Suryalaya ya dengan zikir dan mandi air dingin itu adalah untuk menghidupkan kembali hati nuraninya mestinya. Tapi kalau menurut saya reasoningnya juga diberes, harus dia istilahnya akal sehatnya dipulihkan juga supaya dia berpikirnya logis, tidak hanya cari-cari alasan ya. Kemudian empatinya itu ya dia harus diarahkan kepada misalnya ingat bagaimana ibunya, bagaimana orang tuanya gitu ya. Tapi empati yang terjadi pada mereka yang terkena narkoba itu cuman solidaritas dengan teman dan sebagainya. Jadi lupa sama ibunya, bapaknya yang sudah membesarkannya, dan dia tidak ingat kalau ayah ibunya itu akan sangat sedih ketika dia minum narkoba. Itu enggak gitu, karena itu tadi empatinya ada tetapi arahnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena hati nuraninya lagi yang tidak mengarahkan. Jadi logika itu bisa di reasoning, bisa juga di hati nurani gitu. Nah di situ kurang lebih kompleksitasnya. Sehingga kalau untuk menangani itu ya, kalau menurut saya idealnya ya semuanya harus digarap ya. Jadi hati nuraninya digarap supaya dia ingat mana yang benar mana yang salah. Terus dengan mandi hidroterapi tadi juga itu kan sensingnya juga dikendalikan, yang tadinya dia sukanya hura-hura, yang sensasi-sensasi kan yang mandi air dingin kan dia jadi lebih tenang gitu ya. Awalnya sih pasti akan protes atau memberontak gitu, tapi kalau itu bisa dilakukan lama-lama itu akan bisa menjadi tenang jadi nggak cari-cari sensasi. Kemudian akal sehatnya itu juga perlu diajak berpikir, berdialog ya, dengan logika, memahami sebab akibatnya, konsekuensinya gitu kan. Terus juga alternatif memang masalahnya hanya bisa diselesaikan dengan narkoba, coba dipikir masalah alternatif dan sebagainya. Itu kalau akal sehatnya. Kemudian kalau empatinya ya ini peran orang tua ini menurut saya sangat penting. Ini biasanya kan anak muda ya. Jadi kalau orang tuanya itu sendiri tidak peduli dan dia cuman terserah, nah itu empatinya nanti nggak tergarap. Jadi harus ada ketulusan dari orang tua itu untuk ya kalau mungkin selama ini hubungan orang tua tidak bagus ya orang tuanya ini minta maaf ya, supaya terjalin
hubungannya yang baik lagi dengan orang tuanya gitu, sehingga empatinya itu juga jadi tumbuh gitu, tidak apa ya, terputus lah hubungan itu. Nah kemudian hati nurani itulah yang nanti bisa dengan zikir, dengan kajian agama yang mendalam ya, memahami makna kehidupan, melihat risiko itu secara proporsional. Misalnya kalau risiko cuman kehilangan teman itu kan apa ya, kecil lah, tapi kalau risiko masuk neraka kan gede gitu. Jadi coba dia bisa mikir nggak gitu prioritas itu ya kan? Karena dia takut kehilangan teman, berbuat minum narkoba, padahal narkoba itu kalau tidak bertobat nanti dia risikonya lebih besar masuk neraka gitu. Kalau masalah mati itu semua orang mati gitu. Kadang-kadang kalau diingatkan nanti kamu mati loh, ya semua orang mati gitu. Jadi kadang-kadang nggak begitu manjur lah. Tapi kalau neraka itu kan sesuatu yang ya bisa dihindari ya. Kalau mati itu malah nggak bisa dihindari, iya toh? Karena semua orang mati. Jadi kalau dikasih tahu resikonya mati malah nekat, malah ada yang bunuh diri segala. Tapi kalau resikonya neraka, mikir dong, mau bunuh diri udah mati masih menghadapi neraka, itu kan repot itu nanti ya. Jadi itu kalau hati nurani itu ya artinya ke hal-hal yang goib lah, yang goib tapi realitas goib. Jadi goib itu bukan berarti omong kosong ya, bukan berarti metafisik atau apa ya, mistik atau enggak, ini realitas. Tapi kita tidak bisa melihatnya selama kita masih hidup, tapi itu ada gitu. Nah hal-hal semacam itu yang membuat yang insya Allah akan bisa membuat hati nuraninya hidup kembali gitu. Nah itu kurang lebih begitulah. Jadi harus ada pendekatan yang komprehensif. Itu tadi untuk penyelesaiannya ya Pak, untuk penanganannya. Kalau misalnya untuk pencegahannya itu menurut Bapak seperti apa? Nah untuk pencegahan itu yang digarap sebenarnya sama, yang digarap itu hatinya ya, dan lapisannya juga sama. Cuman pencegahan itu dilakukan sebelum terlanjur ya, jadi artinya mestinya kalau awalnya sih dari keluarga dulu ya, orang tua itu harus paham anaknya itu tidak selalu bisa diprediksi ya. Orang tua itu kan kadang-kadang menganggap kalau pokoknya anaknya sudah terjamin dapat uang saku cukup, pasti makan udah beres, padahal hatinya itu lebih penting daripada badannya gitu kan. Nah pemahaman tentang dinamika hati ini penting sekali bagi orang tua, sehingga pendidikan dari orang tua itu harus komplit ya. Dia harus mendidik akal sehatnya supaya tumbuh, empatinya supaya tumbuh, hati nuraninya supaya kuat gitu ya. Jadi itu sejak awal harus dididikkan. Dengan cara apa? Dengan cara keteladanan, kemudian komunikasi, perhatian yang bukan perhatian dalam arti ngasih uang melulu, tapi perhatian dalam arti mau mendengarkan keluhan, terus membuka diri orang tua bahwa anaknya itu mungkin punya sesuatu yang berbeda dengan orang tuanya, dan pasti berbeda pasti ya, sehingga nggak bisa dibanding-bandingkan. Oh, bapak dulu nggak kayak gitu ya, itu sudah menutup jalan bagi anaknya untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu. Nah itu harus disadari oleh orang tua, dan juga hati nurani itu juga harus digarap ya. Jadi kalau dalam konteks ini anak itu harus didekatkan dengan Tuhan, dengan agama ya, agama tapi bukan hanya ritual, tapi lebih ke hatinya gitu. Dan agama itu jangan hanya dipaksa sholat, dipaksa ngaji, itu malah berbahaya, karena agama jadi menakutkan gitu. Harusnya menyenangkan dan menyembuhkan. Karena ada beberapa kasus anak-anak yang dipaksa menghafal Quran misalnya, tapi malah stres karena ukurannya itu hafalan bukan pemahaman. Dan harusnya kan baca Quran itu dengan pemahaman, sehingga dia semakin paham Quran semakin tenang hatinya gitu. Tapi kalau cuman disuruh hafalin dan dipaksa dan
harus dihukum kalau nggak hafal dan sebagainya, itu jadi kacau nanti hafalan, enggak, jadi tidak koheren ya antara perilakunya yang memang baik tetapi caranya membuat dia merasa yang dia lakukan itu penyiksaan, itu kan berbahaya gitu. Jadi lebih ke kembali, kalau ini masalahnya itu masalah hati ya, bukan masalah perilaku ya. Kalau perilaku kan ya cuman kulitnya doang, tapi hatinya ini harus digarap gitu. Jadi orang tua tetap harus begitu. Jadi maksudnya orang tua kalau dia bisa memberikan keteladanan, lalu memaknai keteladanan itu dengan nilai-nilai misalnya ya, kenapa bapak kok nggak mau korupsi misalnya. Ini kan ekstrimnya ya, bapak kok temen-temennya pada kaya-kaya kok bapak nggak kaya misalnya gitu. Oh nggak apa-apa, yang penting cukup misalnya gitu. Jadi nggak ada sikap value-nya itu bukan untuk berlomba-lomba untuk kaya dan sebagainya dengan segala cara, tapi bagaimana mensyukuri apa yang ada misalnya gitu. Itu juga nanti bisa masuk ke hati nurani juga gitu. Jadi hati nurani itu memang gampang-gampang susah gitu ya, susah-susah gampang gitu. Kalau kita tahu, kita peka, itu bisa disentuh. Tapi kalau mau kita pikirkan harusnya gimana ya gitu supaya bisa langsung, itu ya nggak mungkin langsung ya, tapi harus ada jalan-jalan untuk bisa menuju ke sana. Hingga nanti anak itu akan tumbuh menjadi anak yang jujur ya, tidak punya sesuatu yang harus disembunyikan, tapi juga santun, tapi juga kuat, karena hati nuraninya akan tumbuh yang bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan dia akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan ini ada beberapa contoh kasus juga yang sudah terjadi seperti itu. Gitu, kurang lebih kalau mencegah. Oke Pak, terus berarti selain dari orang tua, kira-kira menurut Bapak siapa saja sih Pak yang wajib atau harus mengambil peran dalam pencegahan dan juga penanganan dari pecanduan narkoba ini? Kalau saya bicara pencegahan ya, karena ini lebih penting dan juga bukan berarti penanganan nggak penting ya, tapi kan sebaiknya dicegah sebelum terlanjur. Dan kalau dalam teori sosiologi itu kan pertama itu kan lingkungan itu keluarga ya, lingkungan kedua itu kan sekolah, sehingga milih sekolah juga harus hati-hati orang tua, jangan milih sekolah yang itu cuma ngejar prestasi doang, nggak memperhatikan hati anaknya. Itu sekali lagi ini masalah hati ya. Lalu guru-gurunya juga harus diajak bicara, diajak ngomong ya. Jangan sampai dia sekolah di tempat yang gurunya itu tidak peka terhadap anak-anak gitu ya. Jadi pertama sekolahnya itu sendiri, nilai yang diperjuangkan sekolah itu apa, itu penting. Yang kedua, gurunya itu seperti apa juga penting, karena itu yang nanti mungkin separuh dari kehidupan anak itu kan di sekolah. Nah yang ketiga itu masyarakat, jadi pergaulan di luar sekolah itu bisa tetangga, bisa teman-teman yang ya waktu main dan sebagainya. Tapi bisa juga kalau punya keluarga besar, itu keluarga besar itu bisa menggantikan teman-teman yang di luar sekolah yang mungkin nggak jelas, tapi dia tetap di lingkungan keluarga besar gitu ya, sehingga temannya itu juga masih dekat gitu, itu akan lebih kuat lagi. Tapi kan tidak semua orang punya privilege ya, punya keluarga besar gitu, sehingga ya orang tuanya harus punya ekstra usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang bisa membuat anak itu ketika milih teman itu hati-hati gitu ya, jangan asal ikut-ikutan. Nah itu saya kira tiga lingkungan itu, jadi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Masyarakat ini juga bisa aja anak-anak itu didorong untuk ikut komunitas apa ya, aktif di kampung misalnya, tapi di remaja masjid misalnya gitu ya, diarahkan gitu. Jadi kalau tidak terarahkan nanti mungkin dia ikut geng misalnya gitu ya,
nggak tahu kenapa kok dia ikut, dan biasanya diajak oleh, mungkin awalnya dari teman sekolahnya ada yang ikut terus dia diajak dan sebagainya, itu kan banyak kemungkinan ya. Nah itu harus hati-hati, harus diperhatikan ya, bukan berarti langsung dicurigai, karena kalau dicurigai itu juga akan membuat anak tidak percaya sama orang tuanya, justru dia main belakang gitu kan, itu berbahaya juga. Hal-hal semacam itulah yang mungkin perlu dilakukan. Nah secara makro ya pemerintah itu perlu juga menciptakan lingkungan kehidupan yang bisa mencegah itu. Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena dialah yang misalnya mengatur sistem pendidikannya, mengatur kehidupan sosial masyarakatnya gitu. Misalnya kalau di Jogja dulu kan pernah di kampung-kampung itu ada pukul 9 itu waktu jam belajar gitu. Jadi di kampung itu ada jam belajar. Itu kan pemerintah ya, pemerintah tingkat kampung atau tingkat RT RW gitu. Sehingga dengan itu tetangga-tetangga itu saling menjaga. Kalau ada anak berkeliaran jam itu saling mengingatkan, ini jam belajar, kenapa kamu berkeliaran gitu. Jadi itu dari secara makro juga peran pemerintah saya kira penting. Jadi pemerintah nggak bisa cuma menangani yang sudah terlanjur aja, dia juga harus menggarap yang pencegahannya. Kalau melihat dari fenomena sekarang kan banyak penyalahgunaan narkoba ya Bapak. Itu mungkin kalau menurut pandangan Islam sendiri bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Kalau menurut pandangan Islam ya Islamnya kurang berarti. Artinya secara keislaman itu adalah sebuah warning ya, berarti dakwah selama ini kurang efektif gitu. Nah, cuman dakwah itu juga kadang-kadang suka lepas dari keluarga misalnya. Jadi dakwah itu cuman ya mubalik di masjid dan lain sebagainya, padahal ya belum tentu anak-anak itu datang ke masjid kan. Jadi dakwah itu mestinya juga masuk ke komunitas-komunitas, jadi keluarga-keluarga itu saling jadi mendidik masyarakat itu melalui keluarga-keluarga itu. Mungkin kalau itu ada dasawisme, ada posyandu dan sebagainya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk dakwah juga kalau dari segi agamanya gitu. Nah, sehingga yang namanya mubalik itu mestinya punya kepekaan ya terhadap kondisi masyarakatnya. Jadi saya juga kadang-kadang suruh bicara di sana di sini, tapi ya cuma bicara doang, itu pun maksimal cuma 2 jam, habis itu kan nggak ketemu lagi. Jadi saya nggak tahu apakah orang paham atau enggak. Jadi harusnya kan mubalik itu menggarap satu daerah gitu ya, sehingga di situ dia menjadi panutan di situ, sehingga nanti ada hubungan keluarga dan sebagainya. Kalau saya zaman dulu kan gitu ya, bahkan dulu itu sekarang sebetulnya ada, tapi justru di tempat-tempat terpencil. Jadi seperti Dewan Dakwah Indonesia itu, kata Ustadz Adian waktu itu pernah bilang, itu sering mengirim mubalik ke daerah-daerah terpencil, tapi di kota-kota malah nggak ada. Maksudnya kalau ke daerah terpencil itu yang mereka lakukan tuh dia masuk ke masyarakat ya, lalu dia menggarap masyarakat tertentu di situ. Nah itu malah lebih bagus. Itu terjadi, itu pernah dulu ada film gitu, judulnya Titian Serambut di Belah 7. Itu ceritanya itu, jadi ada kampung gitu, terus kedatangan mubalik gitu ya, dan di situ dia harus berhadapan dengan tokoh masyarakat yang itu punya kepentingan dan sebagainya. Nah, itu menarik tuh. Jadi itu memang mubalik itu harus menggarap suatu masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar diundang untuk bicara 2 jam sudah nggak tahu apa yang terjadi, kan nggak kenal dengan siapa yang diajak ngomong dan sebagainya. Itu strategi dakwah yang menurut saya kurang tepat ya. Gitu. Mungkin itu kan dari sisi dakwah ya Pak ya. Kalau misalkan dari sisi kejiwaannya sendiri itu bagaimana Pak? Biar mungkin kalau dari menurut cara pandang Islam agar orang itu tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba seperti itu. Kalau
menurut Islam itu sebenarnya ya mirip-mirip, apa mirip-mirip ya, apa yang dianukan di apa dipelajari di psikologi dalam perspektif Islam itu ya menurut Islam juga. Jadi artinya apa ya, jiwa manusia itu harus dilatih untuk sabar ya, dilatih untuk bersyukur ya, sehingga tidak gelisah, tidak mencari sesuatu yang memang bukan jatahnya dan sebagainya, itu kan qanaah, gitu-gitulah yang tapi harus dimaknai secara psikologis. Jadi Islam dan psikologi itu bukan dua hal yang terpisah ya. Nah, psikologi itu harus menerjemahkan nilai-nilai Islam secara operasional dalam menangani jiwa manusia itu atau hati manusia gitu. Sehingga ya itu satu paket lah. Kalau psikologi yang tidak Islam itu bermasalah ya. Psikologi yang tidak Islam itu biasanya tidak membawa nilai-nilai agama ya. Mereka hanya membawa praktikal aja, pragmatis aja. Yang penting kamu tidak marah-marah, yang penting kamu tidak gelisah, itu sudah nggak apa-apa gitu. Padahal orang itu kelihatannya tidak gelisah, tapi sebetulnya di dalam hatinya gelisah, itu nanti bisa meledak di satu saat ya. Jadi kan ya makanya psikologi itu harus didasarkan pada ajaran Islam supaya punya dasar filosofi dan nilai-nilai yang kuat gitu. Dan bukan hanya kuat tapi valid ya kalau bahasa istilahnya. Karena kalau dari Quran itu kan sumber validitas utama itu kan Al-Quran. Kalau ilmu psikologi kok tidak mengacu pada Quran, ya diragukan validitasnya. Akibatnya ya itu tadi yang temanmu tadi kan, ada yang tugas LGBT itu kan menurut psikologi yang tidak Islam kan pasti dianggap nggak apa-apa gitu. Dia kan nggak tahu apa yang terjadi pada jiwanya. Padahal itu aneh banget. Sekarang ini kan lagi heboh di Amerika, di Kanada, di Eropa juga lagi heboh karena masyarakat mulai melihat keanehan dari masyarakat, dan mereka nggak bisa berpikirnya nggak logis, waton asal ikuti kesenangan sendiri, tak peduli dengan orang lain dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu penyakit secara psikologis. Tapi kalau psikologi yang tidak berdasarkan agama terus dianggap ya soalnya dia maunya begitu gimana lagi kan gitu. Nah itu kesalahan psikologi itu ketika dia tidak mengarahkan ya, jadi terserah maunya apa gitu. Terus nanti pakai alasannya HAM segala. Padahal HAM itu harusnya menjunjung tinggi kemanusiaan, bukan membebaskan manusia semaunya sendiri kan. Manusia itu maunya bisa aneh-aneh. Maksud ada pawai kok telanjang semua gitu dianggap normal kan ya enggak yang normal. Sekarang ada loh, kemarin bulan Juni tahun lalu 2022 kalau nggak salah, itu di Amerika itu orang pada telanjang gitu, sepeda telanjang itu kok dibiarkan saja. Itu soalnya saya kan terserah saya gitu. Nah kan itu bukan hak asasi manusia itu gitu loh ya. Jadi banyak kerancuan dalam berpikir di dalam masyarakat itu karena mereka tidak berpegang pada agama. Padahal agama itu yang akan memberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang enggak gitu kan. Mereka mengikuti hawa nafsu kalau bahasa kita ya. Terus mereka ketika mengikuti hawa nafsu bilangnya ya kan aku nggak mengganggu kamu. Nggak mengganggu gimana? Orang telanjang di tengah jalan masa nggak mengganggu? Ya mengganggu. Nah dia definisi mengganggu aja keliru diplesetkan. Artinya kan saya nggak nyakitin kamu, nggak mukul kamu, tapi memang mata itu bukan sesuatu yang pantas dijaga kan gitu. Telinga juga. Mereka hanya melihatnya dari fisik gitu. Selama tidak mukul, tidak menyakiti, tidak ngambil uangmu, berarti tidak mengganggu. Nah gitu-gitu. Jadi definisi HAM itu juga semakin payah. Jadi kita walaupun HAM itu awalnya bagus,
Tapi beda dengan agama. Kalau agama itu Al-Quran misalnya itu nggak pernah berubah ya. Kalaupun ada orang yang berusaha memaknainya semaunya sendiri, yang ngontrol banyak. Tapi kalau HAM itu kan semua orang memaknai sendiri-sendiri. Ada yang punya, di Amerika itu sampai ada yang merasa ini kan itu buku sendiri, saya mau buat apa saja boleh, terus dia lidahnya dipotong-potong dan kayak biawak gitu, ada itu ditato gitu. Nggak boleh ada orang protes, ini anakku sendiri kok, aneh kok. Itu terus ada yang telanjang, itu juga hak saya telanjang. Ya, soalnya risih kalau pakai baju. Hak orang lain gimana gitu. Nah itu terjadi, saya pernah, bahkan itu belum masalah LGBT ini merebak, sudah ada orang-orang yang kayak gitu ya, di TV diwawancara itu, di debat itu, dan dia bangga banget telanjang ini. Aneh. Jadi kan itu sakit jiwa sebetulnya, tapi mereka merasa itu hak asasi. Aneh gitu. Jadi makanya jangan pernah menggantikan agama itu dengan apapun, apakah itu hak asasi, apa itu sains dan sebagainya. Itu sebetulnya hanya alat yang harusnya tunduk pada agama. Kalau dia sudah melepaskan diri agama, apapun itu bisa membuat aneh ya, orang jadi perilakunya aneh, pikirannya aneh, dan tidak mau bertanggung jawab. Kalau nanti udah sakit ya nggak mau bertanggung jawab, karena itu dampaknya bukan hanya secara psikologis tapi juga secara fisik. Ada banyak penyakit-penyakit yang muncul gitu. Jadi secara agama itu seperti itu ya. Agama itu adalah guidance ya, petunjuk, pembatas, pembeda ya, furqan ya. Sehingga kalau kita belajar agama dengan benar, bukan sekedar ritual, bukan sekedar paksaan, kita itu akan semakin cerdas, semakin bijak gitu. Karena kita akan mendapatkan pengetahuan yang bisa membedakan, bisa meningkatkan kualitas ya, bisa mensucikan dan sebagainya. Itu kalau menurut agama. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, bagaimana sih pandangan Islam mengenai dampak narkoba terhadap jiwa seseorang? Terhadap jiwa seseorang? Iya. Ya sebetulnya kan narkoba itu kalau dalam Quran kan masuk kategori homer ya, masuk kategori apa yang memabukkan, dan itu akan merusak akal sehat ya. Jadi kalau dalam agama Islam itu salah satu maqasid syariah itu kan menjaga akalnya, sehingga kalau orang mengkonsumsi narkoba, dia artinya menganiaya dirinya sendiri, dia akan merusak akal sehatnya. Makanya banyak orang yang berperilaku aneh, yakin banget walaupun keliru dan sebagainya, itu karena dia akal sehatnya nggak terjaga. Terusnya kalau orang punya akal sehat kan ya dia akan tunduk pada kebenaran dan rendah hati, tidak merasa dirinya paling benar dan sebagainya gitu. Nah narkoba itu merusak hal seperti itu, dan akal itu bagian dari jiwa ya, jadi jangan dipisahkan. Akal jiwa itu kan diri kita ini, jiwa itu artinya diri kita ya. Kita ini bisa merasakan, bisa berpikir, berakal, itu kan jiwa itu. Jadi bukan sesuatu yang berbeda dengan jiwa gitu. Berikutnya, ada nggak sih Pak metode psikologis yang digunakan untuk rehabilitasi dari pesan narkoba itu Pak, dan sejauh mana pandangan Islam dapat digunakan sebagai panduan dalam proses rehabilitasi tersebut? Nah sekali lagi, psikologi yang benar itu ya yang sesuai panduan Islam itu, tetapi melalui suatu studi yang lebih detail, yang lebih operasional gitu. Kalau panduan Islam kan sifatnya umum ya, jadi misalnya gini, kita kalau diperlakukan kalau ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk, balaslah dengan perlakuan yang baik, kan gitu.
itu kan bukan dokter, apa istilahnya, ajaran ya, itu kan umum. Nah, gimana tuh secara psikologis ya, kita harus studi secara psikologis sebetulnya gimana sih orang itu ketika orang memperlakukan kita dengan buruk, itu kan sebetulnya kalau dipandang secara psikologis dia itu punya masalah dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang berperilaku buruk itu adalah orang yang tidak sehat. Nah gitu loh. Ini kan kajian psikologis ya. Kenapa? Karena kalau dia sehat, dia tidak akan sampai hati lah memperlakukan orang lain dengan buruk. Nah sehat itu apa? Sehat itu artinya itu tadi, kembali ke konsep tentang hati tadi, lapisan jiwa tadi ya. Itu kan ada hati nurani, ada empati, ada reasoning gitu kan. Jadi kalau orang memperlakukan orang lain dengan buruk, berarti kan empatinya nggak jalan, gitu kan? Hati nuraninya juga redup atau mungkin malah diignore sama dia. Sebetulnya dia tidak akan melakukan, tapi dia ignore. Jadi dia sebetulnya menganiaya dirinya sendiri. Nah, misalnya gitu. Nah makanya ajaran Islam tadi jadi masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk, berarti kita ikut sakit dong. Ya kan, gitu kan. Jadi dengan ilmu psikologi itu kita jadi bisa memahami maksud dari ayat itu dan kedalaman makna dari ayat itu dan juga bagaimana mengaplikasikannya gitu. Dan itu sudah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Beliau tidak pernah membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk. Dan akibatnya bagus sekali, karena orang jadi sembuh, ya. Dan namanya orang bertobat itu kan sembuh, ya. Orang yang tadinya benci, maki-maki, ketika diperlakukan baik oleh Rasulullah, akhirnya tobat, akhirnya sembuh, kan itu menyembuhkan gitu. Jadi sekali lagi psikologi dan agama atau Islam dan psikologi itu bukan dua hal yang terpisah, yang berbeda, enggak, itu saling. Islam itu filosofinya ya, nilai-nilainya, kemudian psikologi itu prakteknya, gitulah kan namanya. Bagaimana mempraktekkan nilai-nilai itu adalah ilmu psikologi gitu. Saya mau tanya, apakah ada perbedaan dalam pendekatan psikologi terhadap pecandu narkoba berdasarkan keyakinan agama mereka gitu Pak, khususnya dalam mazhab Islam? Maksudnya kalau agamanya mereka bukan Islam itu? Iya, saya Islam. Sebetulnya kan agama itu satu ya, artinya semua agama itu kan turun dari Allah ya. Sehingga kalau kita bicara tentang esensi itu sebenarnya tidak berbeda. Coba Anda belajar punya agama Kristen, itu kan juga mengajarkan itu tadi. Kalau Ibu Teresa itu pernah bilang, kalau kamu tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, gitu kalau bahasa mereka. Itu kan sebetulnya mirip dengan tadi. Kalau orang memperlakukan dengan buruk, perlakukan mereka dengan baik. Itu maksudnya, tapi bahasanya beda, tapi intinya sama. Gitu. Nah, sehingga ya kita tidak perlu mencari apa bedanya gitu. Tapi kalau kita sudah memahami esensinya, maksudnya dari pesan-pesan dari Al-Quran itu, kalau kita terapkan secara ilmiah dengan ilmu psikologi gitu kan, itu akan berlaku untuk semua agama gitu. Jadi tidak, karena kita tidak bicara masalah ritual, masalah keyakinan dan sebagainya, itu yang sering berbeda kan di situnya. Tapi kalau hakikatnya atau maksudnya itu sama semua gitu. Kemudian saya mau tanya tentang bagaimana pentingnya peran agama dalam menanggulangi fenomena penyalahgunaan narkoba. Mungkin bukan peran agama ya, tapi bagaimana kita menangani narkoba ini dengan pemahaman agama yang mendalam gitu kan. Agama itu kan bukan manusia ya, jadi manusianya inilah yang harus menanggulangi. Nah, untuk bisa menanggulangi masalah narkoba ini, kita harus punya pengetahuan yang mendalam tentang agama gitu. Maksudnya gitu, lebih tepatnya ya. Atau dengan kata lain, mereka yang mengalami masalah dengan narkoba ini adalah mereka yang kurang begitu kuat pengetahuan agamanya.
Sehingga kita perlu membantu mereka, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka tentang apa-apa yang sudah diajarkan dalam agama itu supaya mereka bisa paham lalu mengikutinya. Nah ini insya Allah dia akan sembuh. Gitu ya. Jadi harus di posisinya harus jelas. Jadi jangan sampai kita bicara tentang peran agama terus kita nggak tahu siapa yang harus melakukan. Agama itu kan nggak bisa melakukan sendiri, dia adalah suatu ajaran yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, dan itu sebagai referensi lah. Nah, jadi agama kalau dalam hal ini saya mendefinisikan atau memperjelas ya, agama itu maksudnya yang tertulis dalam Quran gitu ya, kalau Islam gitu ya. Jadi bagaimana peran Quran menyembuhkan ya dengan kita mempelajari Quran itu, memahami pesan-pesannya lalu kita lakukan untuk membantu mereka. Tapi kalau Quran sendiri untuk mau disuruh gini ya nggak bisa. Dibuat biar sadar ya enggak bisa. Jadi itu ilmu ya, itu bukan materi ya. Jadi agama itu ilmu bukan materi, sehingga harus diserap melalui akal sehat kita, hati nurani kita, sehingga dia akan mencerahkan kita dan kita akan bisa membantu orang lain ketika kita sudah tercerahkan gitu. Jadi harus ada mediatornya sebagai entah itu guru, orang tua, pendakwah dan sebagainya, itu mediator.